Dari retrace ini tidak kuat, kemudian mulai merah lagi dan turun lagi begini. Ya, ini adalah kemungkinan yang sangat-sangat rasional. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya agak ini juga Pak ya, tricky juga ya maksud saya gini, Hmm, tidak setiap waktu itu memungkinkan kita untuk tidak entry bisa, trading kan ya. tidak bisa karena itu Ah, sangat iya. membahayakan. Ada kalanya pada saat kita punya waktu, tapi pasarnya yang nggak Mendukung. kondusif, maksudnya iya kita berhadapan dengan kondisi yang seperti ini mungkin nggak bisa masuk dulu. Iya, Nah, memang kita harus nunggu. harus Nah, nunggu untuk betul-betul ada sinyal. menunggu sinyal ya. Pak, untuk tadi Pak Wijaya waktu awal itu memberikan contoh jumlah lot ya, trading dengan jumlah lot yang cukup besar tadi ya. Mm-mm, Ada beberapa 005, 05, 04 ya tadi ya. mm-mm. Nah itu kita eh, sebaiknya seperti apa sih membagi Oke, lot. lotnya. Baik. Lot yang kita pakai itu kita bagi jadi berapa per Ya, entry itu oke. sebagusnya berapa, kapan kita entry lagi. Nah, sekarang kalau kita mau membagi dengan lot, kembali lagi kita dengan gaya trading kita seperti apa? Gaya trading kita seperti apa? Saya contohkan ya Pak, saya contohkan ini bukan berarti harus ditiru mentah-mentah, tapi contoh yang saya alami. Saya selalu menggunakan gaya trading high risk, beresiko tinggi. Sekali lagi high risk. Dengan modal hanya 2.000 sampai 3.000, modal hanya 2.000 sampai 3.000. Yang kita lakukan adalah dengan menggunakan lot besar, tetapi besar besar di sini bukan berarti ngawur dan tidak terukur. Tetap kita gunakan yang sudah kita uji. Kemudian saya membutuhkan pip yang kecil. Pip kecil ini bukan berarti ya terlalu kecil, misalkan 5 10 pip, bukan. Ya tetap ratusan. Tetapi ketika kita entry di goal ini akan sangat cepat dan mudah sekali. Kalau cuma 200, 300, apalagi cuma 100 pip ya, ini akan sangat-sangat mudah sekali. Kemudian bagaimana pembagian lot? Nah, pembagian lot ini kita tidak bisa ambil comot langsung berapa. Tetap melakukan satu uji, tetap melakukan satu riset. Nah, saya selalu menggunakan angka modal yang selalu tetap ya. Ini yang biasanya saya ambil tengah-tengahnya sekitar 2.300. Kalau lebih saya tarik, kalau kurang saya tambah. Selalu distabil di angka sekitar 2.300. Dengan backup dana minimal 2.300 atau dana cadangan 2.300. Jadi kita punya dua akun. Akun pertama ini untuk trading, akun yang kedua ini untuk simpanan atau backup. Sehingga kalau Oh, misalkan dari 2.300 menjadi 4.000 misalkan, ini profit misalkan 4.000, maka yang 1.700 saya masukkan di sini. Ini bisa kita withdraw, bisa jadikan backup. Di backup ini minimal harus punya modal yang sama, meskipun jarang saya gunakan. Untuk antisipasi, ketika kondisi nanti membutuhkan, ya kita injek. Kalau enggak, kita tetap maksimalkan modal yang ada. Sehingga modal 2.300 sekitaran ini kita fix dengan angka, artinya dengan modal sekitaran ini. ya. Lot yang kita gunakan pun tidak semuanya angka kita pakai. Saya tidak menggunakan trading dengan lot yang tidak pernah saya gunakan. Sehingga saya hanya menggunakan lot yang pasti 0,25. Silakan dicek semua transaksi saya yang mungkin pernah saya upload, selalu di angka yang sama. 0,75, 1,25, 2,0. Jadi ini adalah angka-angka, bagi saya angka-angka sakral yang selalu saya gunakan.
Dengan lot 0,25 ini saya tahu masuknya di kondisi yang bagaimana. Ya tentu ini pengalaman Pak nanti yang Jadi membuat ini kita paham. beda-beda ya Pak, maksudnya 0,25 itu di kondisi seperti apa, Ya pasti 0,55 Pak. dipakai di kondisi Ya apa, betul. 0,75 Tidak bisa kapan gitu. semuanya. Jadi ketika kondisi misalkan kita yakin ini sudah bergerak naik dengan tren yang kuat, ya kita tidak bisa serta-merta kita dengan lot besar, tidak boleh. Setidaknya kita pancing dulu, diuji dulu dengan lot ini dulu, apakah nanti betul-betul dia kuat atau tidak. Sehingga ketika misalkan kita sell 0,25, ternyata habis ini bukan turun tapi malah naik kuat. Sehingga dengan angka ini kerugian tidak terlalu besar, kita bisa antisipasi, bisa lakukan recovery. Ya, saya jarang close awal, biasa saya gunakan recovery. Mungkin bisa saya buy dengan lot 1,25 atau 0,75, atau misalkan saya juga bisa lakukan sell lagi di ujungnya dengan lot 1,25 dengan sangat cepat, sehingga membutuhkan koreksi, hanya butuh koreksi. Misalkan ketika naik kita ambil sell yang 0,1,25, kita butuh koreksi 100 pip misalkan. Ketika 100 paling tidak dapat $125. Yang di bawah ruginya nanti berapa ruginya, minimal bisa menekan kerugian yang bawah. Ya, saya contohkan lagi begini. Ya, pertanyaan ini sering muncul soalnya. Nah, nanti kalau kita tidak pernah menguji, tidak pernah kita mencoba dengan angka-angka yang bagi kita sudah familiar, kita asal comot lot, maka tidak akan ketemu nanti kita mengatasinya. Ya, sering seperti ini, 0,25 buy misalkan. Marketnya turun 500 pip. Nah, tentu nanti yang menjadi ukuran bukan angka pipnya, tetapi yang jadi ukuran adalah bagaimana candlestick dia bergerak. Dengan analisa yang lebih lengkap, kita tarik support resisten, retrace-nya bagaimana, peluangnya kemungkinan besar kemana. Seandainya peluangnya tetap mau naik, ini hanya bersifat koreksi dan berada di area support atau di area retracement misalkan, maka saya bisa ambil posisi buy lagi di sini dengan lot 0,75, dengan harapan tentu nanti ada koreksi, kembali lagi naik lagi, kembali separuh saja misalkan 250, yang ini ruginya 0,25 dikalikan 250 pip, yang ini plusnya karena buy 0,75 dikali 250 pip karena naiknya separuh. Ini perhitungan ini adalah simulasi yang biasa kita lakukan dan berakhir dengan profit ya. Kondisi darurat pun paling minus tapi kecil. Kenapa kita separuh aja kita bisa profit? Karena lot kita diperbesar, yang di bawah diperbesar. 0,75 kalau kita kali dengan 250, maka keuntungan yang kita dapat adalah 187,5. Sementara kerugian yang di atas, yang buy pertama ya, ini 0,25 dikali 250, 62,5. Sehingga minusnya, plusnya sekian, minusnya sekian, totalnya nanti akan ketemu plus 187,5. Nah, 125. Kita masih dapat untung 125. Dalam kondisi naik separuh saja sudah plus ini, maka yang kita lakukan jangan hanya close yang plus. Yang close yang ini yang buy yang bawah, tapi dua-duanya. Ini di close, ini di close. Sehingga kita tenang. Tidak ada transaksi di sana. Mau kondisi naik turun lagi monggo silahkan, biar bergerak, nanti kita evaluasi lagi, kita analisa lagi. Yang terpenting kita berakhir dengan profit. Atau misalkan kita tidak sampai 250 misalkan ya, katakanlah 100 pip di sini ya, tidak masalah, berarti yang atas 0,25 dikalikan ruginya 400 ya, ruginya 400, maka ini jadi
minusnya 100. Yang di bawah cuma dapat 100, berarti plusnya 0,75 kali 100 pip, berarti dapat $75. Dari angka minus dan plus ini, ya kondisi market kita lihat, ketika misalkan naiknya berat, ya kita close semuanya sudah, close. Walaupun masih rugi 25 tidak masalah, daripada rugi yang banyak. Setidaknya di dalam sistem recovery itu meminimalkan kerugian. Nanti ada peluang lagi, kita evaluasi lagi, kita analisa lagi, baru kita lakukan recovery lagi. Jadi recovery itu tidak selalu harus saat itu, di saat bersamaan itu bisa berakhir dengan profit. Kalau mindset kita profit, nanti kita kelamaan menunggu, sehingga yang terjadi belum sampai ini naik, ini turun lagi lebih jauh lagi, sehingga tambah parah nanti kerugian kita. Sekali lagi, belajar disiplin, belajar untuk tetap memanfaatkan waktu-waktu yang cepat, berpikir dengan cepat, dan mengambil tindakan dengan cepat. Ini harus dilatih. Kalau tidak dilatih, nanti pasti kebingungan ketika marketnya bergerak, minusnya sekian, plusnya sekian, ini mau saya apakan? Karena kita tidak ada sistem yang tepat. Di dalam menentukan angka begini, ini relatif Pak. Jadi misalkan jenengan pakai lot 0,1, 0,2, 0,3, boleh saja. Diuji, yang ini minimal dengan lot ini minimal 100 kali transaksi, minimal. 100 kali transaksi ini bukan berarti satu hari. Ya, bisa mungkin berhari-hari. Maka dengan lot ini dulu kita uji. Saya masuk dengan kondisi seperti ini, dasarnya apa, kemudian di menit keberapa, di screenshot kalau perlu, buat catatan di sana. Hasilnya bagaimana, plus atau rugi, nanti kita jadi buat catatan di sana. Kalau plus berarti sudah oke, kalau minus berarti apa yang salah di sana. Baru nanti carikan solusinya. Solusinya ya bisa dengan recovery nanti di kemudian harinya atau di transaksi berikutnya. Kalau kita tidak mau belajar banyak dari pengalaman begini, nanti susah Pak kalau kita hanya melihat cara orang tanpa kita mengalami, tanpa kita mempraktekkan, akan sangat-sangat susah. Hanya melihat orang itu gampang itu. Tapi kenyataannya ketika kita praktekkan sendiri, aduh kacau, kocar-kacir semuanya. Karena tidak berdasarkan pribadi kita. Kemudian misalkan dengan lot 0,1 kita sudah lakukan transaksi 100 kali, ini 70% profit misalkan. Artinya berarti kita sudah minimal sudah menguasai. Misalkan kalau pengen menguji lagi, ya kita uji lagi sampai ini tingkat probabilitas profitnya tinggi, misalkan 80%. Baru kita naikkan ke sini. Kita naik satu lagi. Habis itu kita, jadi karakter itu paham Pak, karakter lot 0,1 tahu, karakter lot 0,2 tahu, karakter 0,3 tahu. Kemudian kalau sudah semuanya, baru kita kombinasi. Misalkan kita buy tadi 0,1, ternyata marketnya turun, baru kita gunakan lot 0,2. Ini untuk menolong, ya bisa dengan buy, bisa dengan sell. Lihat kondisinya bagaimana nanti. Ya. Mungkin kalau misalkan saya 0,25, saya biasa menggunakan 0,55 untuk menyelamatkan. 0,55 kita bisa selamatkan dengan 0,75. 0,75 bisa diselamatkan dengan 1,25. Ini bisa kita selamatkan dengan angka 2. Ketika sudah angka 2 yang masuk duluan, maka tidak ada bisa menyelamatkan kecuali cut loss. Ini caranya. Ini adalah bagian dari simulasi. Tidak harus begini. Banyak cara yang bisa kita lakukan yang tentu sesuai dengan karakter panjenengan. Kalau misalkan cocok dengan seperti ini, ya kita bisa pelajari banyak, bisa pertimbangkan sehingga market naik turun itu sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah kalau kita sudah siap semuanya ini. Karena di kepala orang-orang, terutama trader pemula, itu yang ditanyakan selalu analisa yang akurat. Kalau tanya begini, pasti Pak, bagaimana cara analisa yang valid, analisa yang profitable begitu. Ini adalah pertanyaan menggelitik yang hanya berpikir enaknya saja namanya.
Padahal tidak ada analisa satupun yang 100% valid, 100% akurat, dan 100% profitable. Tidak ada sama sekali. Ini adalah kemungkinan aja, ya, kemungkinan terbesarnya. Tetap saja ada peluang untuk salah. Sehingga salah inilah yang harus kita nanti benahi. Benahi itu bagaimana? Ya bisa dengan koreksi, bisa dengan cut loss tadi, bisa dengan recovery. Kalau marketnya naik, kemudian sudah kelihatan di sana mulai struktur mulai berubah arah dan mulai terlihat di sana kuat, kita punya buy di ujungnya, maka ketika sudah berganti arah, tidak ada jalan lain kecuali cut loss atau recovery tadi. Ya, recovery tadi bisa dengan sell, misalkan 0,25, 0,55, misalkan begini. Tapi tentu perlu latihan begini, misalkan buy 0,25, kemudian turun 500 pip, kita sell dengan lot 0,55 atau lot 2 kalinya. Dengan modal seperti ini harus latihan, karena tidak latihan nanti sangat-sangat berbahaya ketika nanti tidak memahami prinsip candlestick atau prinsip dasar teknikalnya, nanti bisa jadi bumerang. Ketika kita sell dengan 2 kali lipatnya, ini bisa naik lagi misalkan. Semakin naik kan semakin rugi nanti, karena kalah sudah. Ini berarti apa namanya nggak pakai teknik cut loss ya, berarti dia bergerak sampai 500 pips berlawanan dengan entry kita, kita pakainya recovery gitu ya, bukan Ya, pakai stop loss ya Pak? bisa dengan recovery, bisa dengan stop loss. Jadi kalau atau dengan cut loss boleh. Makanya banyak sekali cara Pak. Bisa dengan cut loss, bisa dengan stop loss. Kalau stop loss ini kan dengan angka pasti. Kita mau rugi di mana. Kalau dengan cut loss ini manual, kita close-nya manual Pak. Mau di sembarangan arah boleh. Kalau recovery, ya recovery ini tidak perlu di cut loss, tidak apa-apa. Misalkan tadi contoh buy 0,55, ternyata turun 300 pip. 300 pip, kita lihat kondisinya turunnya misalkan hanya sementara atau misalkan ini di area koreksi. Nah, kita bisa lakukan buy lagi di yang bawah dengan misalkan 0,75. Dengan tanpa close dulu yang ini. Ya, tentu nanti close-nya dalam kondisi terpaksa, misalnya betul-betul turun, yang di close pertama adalah yang paling jauh dari running. Yang di close pertama adalah yang jauh dari running harga. Baru setelah itu yang lotnya besar. Ini caranya, tahap-tahapannya. Jadi kalau misalkan ternyata begini, naik lagi ternyata, ya maka minus yang atas ini, misalkan minusnya 50, yang bawah plusnya 75. Ini kita bisa close semuanya, tidak perlu menunggu yang atas ini plus, tidak usah, kelamaan nanti. Lebih baik amankan saja, ini di close 75, ini close minus 50, masih ada sisa 25, tidak masalah. Yang terpenting aman, yang harusnya rugi menjadi profit. Gitu caranya. Banyak cara yang kita bisa lakukan, bisa cut loss, bisa stop loss, bisa recovery. Tentu semuanya harus dilatih, semuanya harus diuji dan dicobakan. Kalau kita hanya melihat teori akan sangat mudah kita memahami, tetapi prakteknya nanti susah. Di mana kita cut loss-nya, di mana kita biasanya yang ditanyakan berapa pip nanti kita lakukan entry lagi Pak, begitu biasanya. Padahal tidak ada kata di mana, yang pasti kita sendiri yang ambil kebijakan nanti. Bagaimana kira-kira marketnya di sana. Contoh misalkan begini. Nah, ini kan tadi sudah saya sampaikan posisinya begini, dia akan bergerak naik. Meskipun tadi merah-merah, kalau tadi kita lihat ini pasti merah-merah gini. Nah, ketika ini naiknya sampai mendekati area koreksi, maka kita tidak bisa ambil spekulasi di sana. Ya, contoh misalkan nanti naik ya, misalkan nanti naik breakout di sini. Kita breakout misalkan di sini naik hijau. Kemudian kita entry selanjutnya di sini. Nah, kita entry di sini buy. Misalkan di sini entry kita buy 0,25 misalnya ya. 0,25. Nah, ternyata ketika 0,25 ini kita buy, marketnya turun lagi. Nah, marketnya turun lagi.
marketnya turun lagi. Nah, turunnya itu tidak buru-buru kita cut loss, tidak buru-buru kita sell atau buy dulu. Kita menunggu bagaimana dia kekuatannya. Kekuatan itu bisa dilihat dari waktu, bisa dilihat dari kemampuan dia menembus support resisten. Waktunya misalnya di menit-menit pertama 5 sampai 10 menit itu marketnya masih goncang. Ya, kita memang di awal begitu sangat direkomendasikan untuk menunggu dulu di menit-menit awal. Jadi di 5 menit, 10 menit pertama biarkan aja dulu bergejolak. Kemudian nanti dilihat ketika menit 20 ke atas bagaimana. Ketika menit 20 ke atas ternyata hanya kecil begini misalkan, hanya kecil begini. Belum terlalu kuat. Jadi mengambil keputusan itu bukan dari angka, tetapi dari kondisi marketnya bagaimana. Nah, kalau kita melihat seperti ini masih belum apa-apa karena di sini ada support yang masih belum di breakout. Sementara waktunya masih panjang. Nah, kecuali sudah 49 menit atau 50 menit ini sudah breakout begini. Maka yang buy-nya kita bisa cut loss duluan. Yang paling jauh kita cut loss duluan untuk mengurangi beban ya, untuk mengurangi beban. Kemudian ditutup misalkan begini. Nah, begini, hati-hati walaupun kita punya buy ya, kita bisa ambil posisi di sini. Apakah kita bisa ambil posisi buy? Boleh, semuanya kan boleh. Ya, meskipun ini breakout, tetapi misalnya kondisinya tebal ya, bergerak tebal itu ketika turun begini. Ya, ketika turun di bawahnya itu tidak ada ekor, penuh padat. Ya, kita bisa melawan dengan cepat tentu. Nanti kalau sudah mencoba akan pengalaman. Kalau kita tebel turun di begini ya, turun tebel panjang di bawah tidak ada ekor, itu kita boleh manfaatkan untuk melawan, tapi harus dengan banyak latihan tentunya. Dalam kondisi tidak ada ekor, tebal penuh, kita bisa melawan tentu dengan cepat nanti. Kita mencari koreksi naiknya. Sebaliknya ketika ini sudah ada penolakan, kemudian ini ekornya panjang begini, kita tidak boleh ambil posisi buy dalam kondisi seperti ini. Ini posisi seperti ini rekomendasinya adalah sell dengan tidak melawan arah, tetapi dengan harga yang sudah tinggi. Ketika ada koreksi kita ambil sell, ketika tidak ada koreksi ya, ketika tebal di bawah kita bisa manfaatkan untuk entry buy. Ya, semuanya perlu diuji, semuanya perlu dilatih. Kondisi seperti ini banyak sekali peluang, banyak sekali trigger yang bisa kita manfaatkan. Jadi bukan hanya dari candle yang terbentuk kemudian menunggu, tidak. Kita running pun kita bisa manfaatkan. Nah, kalau misalkan kita bingung dengan H1, kita mau masuk di sana, mau runningnya mau masuk, kita bisa pindah ke M15. Ya, kita pindah ke M15 untuk melihat peluang selanjutnya. Kita bisa M15 di sana. Apa yang kita bisa dapat di M15? Tentu nanti kita ada peluang dan petunjuk yang kita dapat di sana. Nah, contoh sekarang. Di M15 dia trennya turun, kemudian mulai merangkak naik, ya, strukturnya perhatikan sudah mulai merangkak naik. Tapi diingat di ujung di sana ada penolakan yang cukup kuat. Ada penolakan sell yang cukup kuat. Kemudian kalau seperti ini apakah kita harus entry buy atau sell? Ya, tidak, kita menunggu lagi. Sekali lagi ketika ada penolakan di atas, kita membutuhkan satu candle merah baru kita entry sell lagi. Ya, sebaliknya ketika penolakan begini dan ternyata setelah ini warna hijau, maka kita menunggu lagi karena ini sudah berubah menjadi hijau. Dilihat, kalau misalkan hijaunya panjang, lebih panjang dari ekornya, kita bisa entry buy di sesudahnya. Ini buy di sini. Kalau catatannya harus sudah melebihi ekornya, bodinya selesai. Tetapi ketika ini terbentuk nanti merah di sini, maka kita bisa entry di candle selanjutnya sell. Ya, sekali lagi karena ini menggunakan time frame yang rendah, maka targetnya jangan disamakan dengan target yang di time frame H1. Kalau di H1 misalkan 100, ya di sini separuhnya misalnya 60 atau 50. Ya, paling tidak kalau kita masuk misalkan di sini
Kalau 60 mungkin bisa lebih cepat. Ya, demikian cara kita untuk menganalisa kemudian mengambil peluang, baik itu dengan time frame H1 atau time frame M15, semuanya bisa kita manfaatkan. Tentu kita harus banyak uji, banyak latihan. Sekali lagi, misalnya kita menguji dengan memanfaatkan dua trigger ya. Trigger pertama ini ada penolakan, kemudian trigger kedua konfirmatornya sell, kita baru masuk sell berikutnya. Atau misalnya ketika ini sudah mulai hijau, kemudian tanpa ada penolakan di bawah, maka kita tunggu satu hijau lagi untuk menguatkan. Ya, sebenarnya kalau sudah di sebelah kiri ada penolakan begini, kemudian dikuatkan satu candle merah saja, ini sudah cukup kita entry sell-nya di sini. Kalau sudah ada penolakan, kemudian diwujudkan dengan candle yang sudah terbentuk warna merah, maka kita bisa entry di candle selanjutnya. Tentu dengan target dan tujuan yang sesuai dengan sistem trading kita. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Mungkin bisa nanti banyak dipraktekkan. Karena yang paling sulit adalah mempraktekkan.